siang kemarin ya. Ada dua section, section A ada dua soal, section B ada satu. Section A1 itu dia berupa penalaran ya, jadi menjelaskan terkait dengan keuntungan dan kerugian dari struktur statis tertentu yang kita gunakan. Kemudian section A2 ini hampir sama dengan exercise yang sampaikan juga saya berikan. Ini terkait dengan portal method, jadi mengidentifikasi gaya geser, gaya normal, dan gaya momen dari struktur di bawah. Sama persis, hanya saya bedakan gaya luarnya saja. Kalau tidak salah di contoh yang lama itu 50 kilo saya ganti menjadi 65 kilonewton. Untuk A2 ini banyak yang betul nih, banyak yang uh, bisa menyelesaikan. Mengerjakan di body diagramnya ya, karena free body diagramnya ini sebenarnya yang paling penting di dalam pengerjaan dari soal A2. Jadi jika tidak diselesaikan free body diagramnya, kemungkinan besar tidak bisa mendapatkan gaya-gaya di tumpuannya. Kemudian item B1 ini derajatnya ini SSTT dengan derajat ketidaktentuan ya. Kalau kita lihat momen di tumpuannya, momen atau gaya di tumpuannya ada 1, 2, 3, 4, 5 dikurang 3 dari persamaan kesetimbangan sehingga derajatnya derajat 2. Nah, dari teman-teman ada yang salah melihat kalau saya lihat. Jadi beban meratanya itu kan kalau di contoh yang pernah saya sampaikan di materi sebelumnya itu kan 2 kilo per feet. Di sini saya ganti dari 2 ke 5 kilo per feet. Nah, di situ yang banyak yang salah ya. Lupa mengganti dari 2 ke 5 kilo feet. Sehingga kalau saya lihat di item B1 ini belum ada yang 100% betul gitu ya. Hanya kalau saya lihat ada Mas Joko Atmoko ini sudah hampir betul, tapi di kalkulasinya ada salah dikit. Mbak Fadilah juga hampir betul, di kalkulasinya agak salah. Mbak Rizkika, nah ini selamat nih untuk Mbak Rizkika kalau saya lihat mendapatkan poin yang tertinggi ya di kelas. Namun yang item B1 juga belum betul 100%. Kalau saya lihat di Mbak Rizkika salah melihat nilai beban meratanya. Seharusnya 5 ya, bukan 2. Nah, ini jadi faktor pengurang sedikit dari nilai UTS-nya. Oh iya, tadi di awal saya juga sudah memberikan selamat untuk 5 orang yang mendapatkan nilai tertinggi. Jadi ada 5, kalau saya lihat yang di atas 80 lah ya, di atas 80. Ada Mbak Fadilah, Mbak Fatimah Zahra, Mas Joko, Mas Kemal, dan yang paling tinggi Mbak Rizkika Anastasia. Harapannya nanti untuk yang UTS, yang UAS bisa ditingkatkan lagi atau minimal sama ya, sehingga kalau di rata-rata nanti nilainya tidak berubah. Coba saya share sedikit kunci jawabannya. Kalau A1 itu ya berdasarkan dari eh,
materi pertama apa kedua saya lupa. Saya buat tabulasi terkait dengan keuntungan dan kerugian ya. Ya kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk A2 free body diagramnya seperti ini. Kemudian kalau melihat eh, tumpuan, berarti tinggal dilihat yang di bawah nih, yang di bawah. Yang di bawah itu kalau di titik A horizontalnya 16,2, vertikalnya 13, momennya 65. Di titik B horizontalnya 32, karena salah satu prinsipnya itu ya 2S, kolom yang interior itu menanggung beban dua kali dari kolom-kolom terluar. Jadi eh, secara simpel kalau di kolom terluarnya 16,2 ya kolom yang di dalam pasti dua kalinya ya 32. Kemudian tidak ada gaya horizontal habis di tigaan yang ada di atasnya. Kemudian momennya menjadi dua kali 130. Untuk yang di titik C sama ya dengan titik A, namun dia momennya yang berbeda. Kalau dari segi gaya horizontal vertikal masih sama, momennya 37,5. Nah, untuk yang C itu yang banyak salah itu adalah memasukkan nilai beban meratanya. Beban merata di sini kan saya menuliskan 5 kilo per feet, namun masih banyak teman-teman yang mau memakai seperti contoh di materi sebelumnya 2 kilo per feet ya, sehingga begitu penyelesaian ke kalkulasi yang bawah tidak tidak kurang tepat lah, kurang tepat, jadi belum maksimal. Sehingga untuk nilai eh, nilai tumpuan ya, tumpuan di setiap titiknya menjadi kurang tepat. Sudah ada 11 orang saja tambahannya. Jadi di setengah semester yang kedua ini kita melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di pertengahan pertama ya. Kalau di pertengahan pertama kita sudah mencapai eh, bagaimana menyelesaikan SSTT dengan metode, beberapa metode lah ya. Ada metode force method, ada yang metode portal, dan lain sebagainya. Clever. Nah, untuk yang pertemuan kedua ini kita akan lebih kompleks. Kita harus mempelajari konsep-konsep dasar dari matriks, aljabar ya jadinya. Uh, Aljabar matriks gitu ya. Bagaimana menyelesaikan inverse matriks, transpose matriks, kemudian determinan, dan lain sebagainya. Nah, nanti kemudian yang berikutnya nanti kita akan menyelesaikan SSTT dengan beberapa penyelesaian yang memakai prinsip atau konsep dasar dari matriks. Jadi yang pertemuan ke-8 ini kita mempelajari terkait dengan konsep dasar dari matriks algebra atau aljabar, mempelajari kembali lah ya. Mempelajari kembali, kemudian mengecek kembali apa yang sudah pernah kita ajari, yang sudah pernah kita pelajari,
dari aljabar matriks. Nah, jadi secara umum kalau matriks itu seperti ini ya, seperti gambar yang sebelah kiri, eh, dia bentuknya seperti ini, ada kurung buka buka, kemudian ada kurung tutup yang dia di dalamnya ada nilai-nilai angka-angka sesuai dengan row dan sesuai dengan baris dan juga kolomnya. Penamaannya pun juga seperti itu ya. Jadi misalnya kalau ini kita namakan matriks A, nah kalau di baris 1 kolom 1 dia A11. Kalau dia di baris 1 kolom kedua namanya A12 dan berikutnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau di sini dia menyebutkan misalnya A21. Duanya itu adalah baris, satunya itu adalah kolom. Kemudian persamaannya juga matriks itu juga bisa dinamakan misalnya matriks 2 kali 2, matriks 3 kali 3. Nah, 2 kali 2 itu adalah 2 baris dan 2 kolom. 3 kali 3 itu ya 3 baris dan 3 kolom. Matriks 2 kali 1, 2 baris dan 1 kolom. 3 kali 2, matriks 3 kali 2, 3 baris dan 2 kolom. Seperti itu. Jadi elemen-elemennya adalah semua angka yang berada di dalam kurung. Tipe-tipe matriks itu ada banyak. Yang pertama adalah row matrix. Row matrix ini kalau kita lihat dia karena dia sebutannya adalah row, jadi hanya baris ya. Matriksnya hanya satu baris nih. Kalau kita lihat berarti kalau kita namakan matriks C ini adalah matriks barisnya satu, kolomnya 1, 2, 3, 4. 1 kali 4. Kemudian yang di sebelahnya ada matriks D. Matriks D ini dinamakan kolom matriks. Kalau tadi yang sebelumnya row matriks, matriks baris. Yang keduanya adalah kolom matriks atau matriks kolom. Jadi hanya ada satu kolom, barisnya 4. Jadi kalau kita lihat secara eh, secara besarannya berarti matriksnya 4 baris ya. 4, kolomnya pasti 1. Baris 1. Nah, yang berikutnya ini ada yang dinamakan dengan square matrix, matriks square atau persegi. Kenapa dinamakan persegi? Dia matriks jumlah baris maupun jumlah kolomnya sama. Dan juga ada diagonalnya ya di tengah-tengahnya. Diagonal begitu begitu diagonal kita sudah tentukan, itu jumlah angka yang di bawah dengan jumlah angka yang di atasnya pasti sama. Kalau kita lihat yang di bawah ada 3, bukan jumlah ya, apa ya, posisi ya. Di bawahnya itu ada 1, ada 2, ada 3. Di atasnya harus 3 juga, sehingga dia bisa dinamakan square matrix. 1, 2, 3. Nah, ini bisa dinamakan dengan square matrix. Besarannya seperti apa? Kalau kita lihat, eh, barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Jadi, matrix square ini 3 dikali 3. Ada juga square matrix 4 kali 4, 5 kali 5. Yang penting dia jumlah baris dan jumlah kolomnya pasti sama. Nah, ini ada 3 nih, row matrix, column matrix, dan juga ada square matrix.
Yang berikutnya, ini tipikal matriks, sebenarnya masih ada beberapa lagi ya, ada yang zero matrix dan lain sebagainya. Namun ini, eee, tipikal tipe-tipe matriks yang sifatnya, sering kita temui, yang tidak, common gitu ya, tidak umum. Ada row, ada kolom, dan juga ada square. Nah, selain type of matrix atau matrik, kita juga akan mempelajari operasi dari matriks itu sendiri. Sebenarnya kalau kita menggunakan, software atau Excel gitu yang paling gampang. Kalau kita menggunakan Excel untuk menyelesaikan matriks itu sangat 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 cepat gitu, tinggal, mmm, memasukkan, elemen dari matriks itu di dalam selnya Excel, kemudian tinggal kita operasikan sesuai dengan yang kita perlukan, apakah itu inverse, atau transpose, atau determinan, dan lain sebagainya. Nah, namun kita harus mengetahui dulu konsep dasarnya seperti apa, sehingga nanti begitu menyelesaikan matriks dalam bentuk, yang lebih kompleks gitu di Excel dan lain sebagainya, atau di software yang lain, eee, kita langsung bisa, memahami apa yang harus dilakukan. Nah, ini operation yang pertama adalah equality. Nah, kalau di sini equality itu adalah secara summary adalah matriks dengan, ukuran yang sama ya. Wah, di dalam bukunya Structural Analysis, equality itu adalah two matrices A and B are equal if they are of the same order. Jadi secara order dia sama, kolomnya sama, dan juga, barisnya sama, isinya pun sama. Jadi kalau kita lihat matrik A dan B itu, ordernya 3 kali 3, ukurannya 3 kali 3, 3 baris dan 3 kolom. Kemudian elemen di dalamnya pun sama ya. Baris pertama itu minus 3, 5, 6, baris kedua 4, 7, 9, baris ketiga 12, 0, dan 1. Nah, kalau kita lihat elemennya sama di baris dan kolom yang sama. Nah, kalau seperti ini dinamakan adalah equal matrix atau, equality ya. Jadi, matriks A dan matriks B itu, merupakan matriks yang, equal, yang sama. Tidak ada perbedaan, kembar lah ya, kembar A dan B itu, tidak ada perbedaan sama sekali, baik dari segi order atau ukuran, baik segi elemennya, elemen di dalamnya juga sama, sehingga kalau dilakukan, operation di dalamnya juga, sangat-sangat mudah. Operation yang kedua adalah addition dan subtraction. Addition itu adalah penambahan matrik, subtraction itu adalah pengurangan. Nah, penambahan dan pengurangan dari suatu matriks itu, yang pertama yang harus kita lihat adalah, order atau ukurannya ya. Kalau dia tidak sama ordernya atau tidak sama ukurannya, itu tidak bisa dilakukan operasi penambahan dan juga pengurangan. Contoh, kalau yang di sini, matriks A itu kan, secara ukuran barisnya ada 3, kolomnya ada 2, berarti kan 3 kali 2. Nah, dia bisa dilakukan operasi penambahan dan juga pengurangan dengan matriks yang ukurannya sama, 3 kali 2 juga. Kalau dia bertemu matriks dengan ukuran 2 kali 2, tidak bisa dilakukan, pengurangan ataupun penambahan. Konsepnya seperti itu. Penambahan dan pengurangan simpel ya. Jadi, elemen satu-satu dikurangi atau ditambah dengan elemen satu-satu di matriks, yang akan ditambahkan. Elemen dua-dua, dikurang atau ditambah dengan matriks yang sebelahnya, seperti itu. Jadi kalau di sini contohnya ada 2 matriks, alfa dan beta, isinya kalau yang alfa itu baris pertama 2 dan 5,
baris ketiga 3 dan 0, baris ketiga 8 dan 1. Kemudian ada matriks B, baris pertama 10 4, baris kedua 6 dan 7, baris ketiga 9 dan 2. Nah, kalau ditambahkan, kita cek dulu apakah dia ukuran atau ordernya sama. Kalau kita lihat ukurannya sama ya, 3 kali 2 ukuran matriksnya. Kemudian kalau ditambahkan, kita kita beri nama C lah gitu ya, kalau hasilnya, hasil penambahannya. Berarti baris pertama, kolom pertama ditambahkan dengan angka yang baris pertama, kolom pertama di titik B. 2 ditambah 10, hasilnya 12. Kita masukkan di elemen kolom pertama, baris pertama. Kemudian elemen baris pertama, kolom kedua 5 ditambahkan di si matriks B 4, hasilnya 9. Begitu seterusnya untuk yang 4 angka yang lainnya. Jadi kalau 3 ditambah 6, 9, 7 tambah 0, 7, 8 tambah 9, 17, 1 ditambah 2, 3. Sehingga didapatkan matriks C, hasilnya itu adalah 12, 9, 12, 9, 9, 7, dan 17, 3. Ini tambah ini, jadi ini 5 tambah 10, ini 9. Jadi seterusnya ya, kalau ini 8 tambah 9, hasilnya 17, jadinya 17 di tempat yang sama. Gitu. Nah, ini penambahan. Bagaimana dengan pengurangan? Sama saja. Kalau A minus B berarti elemen yang dari A dikurang dengan elemen yang ada di B. Misalnya kalau yang angka pertama, 2 dikurang 10, hasilnya minus 8. 5 kurang 4, hasilnya 1. Kalau yang paling bawah, coba 8 kurang 9, minus 1. 1 dikurang 2, minus 2. Hasilnya jadi kalau yang D, hasil pengurangan, subtraction, hasilnya minus 8, 1, minus 3, minus 7, minus 1, minus 1. Ordernya pun akan sama ya, jadi kalau soalnya adalah penambahan dan juga pengurangan, matriks awalnya adalah 2 dikali 3 ukurannya, hasilnya juga harus 2 dikali 3 juga. Jadi kalau kita lihat di sini, hasilnya kan semuanya sama nih, 2 dikali 3 semua ukurannya. Nah, itu berlaku untuk operasi dari penambahan maupun pengurangan. Masih ada, masih banyak nih teman-teman yang masih belum masuk nih. Saya lihat baru 11 orang. Mungkin kalau teman-teman ada yang kenal, teman-temannya silakan dikontak ya. Oh, ada. Aku tidur. Mbak Mbak Yulia, ya, ya, terima kasih. Saya coba absen sekali lagi, Mas. Masih berapa? 12 orang dari totalnya ada 18. Ada 6 orang belum, 13 orang yang masih belum hadir. Coba tolong dikontak aja teman-temannya kalau ada yang kenal ya. Operation yang kedua itu adalah multiplication. Multiplication itu adalah pengalian.
perkalian. Perkalian, eee, matriks. Nah, kalau di sini multiplication by a scalar. Scalar itu berarti dia Scalar itu berarti dia ini, apa namanya, angka di luar matriksnya gitu ya. Contohnya elemen di matriks B ada matriks 2 kali 2 dikalikan dengan skalarnya C. C itu skalarnya angkanya minus 3. Nah, bagaimana caranya mengkalikan skalar dengan matriks? Skalarnya minus 3 dikalikan B. Ya tinggal dikalikan, setiap elemen yang ada di matriks itu dikalikan dengan nilai skalarnya. Jadi kalau skalarnya minus 3, kita kalikan ke setiap angka di dalam matriksnya. Minus 3 dikalikan 7, jadinya minus 21. 7 dikalikan minus 3, jadinya minus 21. 3 dikalikan dengan minus 3, jadinya minus 9. Minus 1 dikali minus 3, nah minus dikali minus jadinya positif nih. Positif 3. Positif 3. 4 dikali dengan minus 3, negatif ya, minus 12. Itu ya, simple. Multiplication dengan skalar atau dengan angka di luar matriks. Nah, ini kalau ini multiplication dengan skalar. Bagaimana caranya multiplication antara matriks ke matriks? Nah, itu agak beda nanti. Kita lihat multiplication. Nah, ini yang berikutnya nih. Multiplication atau multiply ya of matrices. Kalau matriksnya lebih dari satu, dia namanya matris jamak ya, plural. Ya, jadi kalau multiplication of two matrices can be carried out only if the number of columns of the first matrix equals the number of row of the second matrix. Nah, ini bisa, harus harus hati-hati di sini nih. Syaratnya yang pertama adalah the number of columns in the first matrix. Contoh misalnya matriks A ini number of kolomnya ada 2, equals, sama dengan the number of rows. Rows itu baris. Number of rows di second matrix. Nah, di matriks B ini, row-nya ada berapa? 2. Berarti sama ya. A itu 2A, B itu rows-nya 2. Karena memang kalau multiplication atau perkalian antar matriks itu dia operasinya berbeda dengan yang tadi sebelumnya by scalar. Kalau scalar itu kan tinggal dikalikan saja setiap elemennya gitu ya. Nah, kalau matriks itu dia syaratnya itu dia ini agak kompleks gitu. Nanti bisa kita lihat di penjelasan berikutnya karena dia ada pengalian row dikali kolom ditambah row dikali kolom seperti itu nih, baru didapatkan satu angka untuk matriks hasilnya. Jadi kalau di item di sini jumlah tadi ya syaratnya adalah nilai kolom di first matrix harus sama dengan nilai baris. First matrix, matrix A ini kolomnya ada 2, harus sama ya, harus 2 berarti dengan nilai barisnya. Misalnya saya tulisnya 2, barisnya 2, nilai barisnya 2. Nah, ini sudah memenuhi syarat nih ya. Jadi sebentar.
Nah, kalau seperti ini dia sudah memenuhi syarat sehingga bisa kita lakukan operasi matriks antar, matriks gitu ya. Contohnya kayaknya contohnya di slide ini. Saya hapus dulu. When two conformable matrices are multiplied, jika dua matriks dikalikan, uh, produknya, the product matrix obtained yang didapat will have the number of rows of the first matrix and the number of columns of the second matrix. Jadi ukurannya adalah kalau rows-nya itu sesuai dengan matriks pertama, kolomnya sesuai dengan matriks kedua. Nah, kalau kita lihat gini ya, jika matriks A ordernya atau besarannya itu M dikali N, apa ya, M kali N itu berarti besarannya ya, M itu adalah jumlah baris, N itu jumlah kolom, dikalikan dengan matriks B, ordernya N dikali S, jumlah barisnya N, harus karena tadi harus sama ya, sama-sama N, dikalikan dengan S itu jumlah kolomnya. Nah, produk yang dihasilkan itu adalah jumlahnya M dikali S, matriksnya. Jadi barisnya dari jumlahnya sesuai dengan matriks pertama, jumlah kolomnya sesuai dengan matriks kedua. Misalnya matriks 2 kali 3 dengan 3 kali 2. Jumlahnya kalau kalau dari sana hasilnya berarti matriksnya 2 kali 2 gitu. Nah ini, ilustrasinya seperti ini ya. Matriks matriks C itu adalah hasil atau produk ya, produk dari perkalian dari matriks A dikurang produk dari perkalian matriks A dan matriks B. Matriks A itu ukurannya 2 kali 2, matriks B itu ukurannya 2 kali 3. Sehingga nanti hasilnya adalah 2 kali 3 ya. Ini, jadi kepanjangan. Ini dia sudah sama, ini pun sudah sama, sehingga dia sudah memenuhi syarat ya, sama, sehingga nantinya ukuran matriks produknya atau hasilnya adalah 2 dikalikan dengan 3, seperti itu. Bagaimana mendapatkan hasilnya? Nah, mendapatkan hasilnya adalah bawahnya. Untuk mendapatkan C11 berarti mendapatkan angka di matriks C11 itu berarti baris pertama kolom pertama, berarti ini adalah ini nih 18. Bagaimana cara mendapatkan 18? Caranya adalah nilai dari ini apa, A11 dikalikan B11 ditambah ditambah nilai dari A21 dikalikan ini, C21 dikalikan A21 dikalikan A12. Jadi dia begini. Ada operasi perkalian dan pengurangan dari penambahan di sini. Untuk mendapatkan 18 itu adalah minus 1 dikalikan dengan 2, minus 1 dikalikan dengan 2, ditambah 5 dikali 4. Nah, inilah mengapa syaratnya yang pertama adalah row dan kolom dari dua matriks itu harus sama. Karena operasinya adalah
penjumlahan dari baris pertama dikalikan dengan kolom pertama juga yang nilai atau jumlahnya harus sama. Jadi kalau kita lihat di sini minus 1 dikalikan 2 ditambah 5 dikalikan 5 dikali 4, 20 dikurang 2 hasilnya 18. Nah, 18 ini dimasukkan ke elemen C11. Begitu untuk yang lain-lainnya ya. C21. C21 itu baris kedua kolom pertama, berarti ini ya. 2. C21 berarti ini baris yang dipakai adalah baris kedua nih. 7 minus 3, 2 dan 4-nya tetap karena C21 ya, baris kedua kolom pertama. 7 dikali 2 ditambah minus 3 dikali 4. Hasilnya adalah 2. 2 ditaruh di C21, baris kedua kolom pertama. Kemudian bagaimana mendapatkan yang C12? C12 itu apa? Minus 43 ya. Minus 43 itu berarti nah ini ada C12. Jadi baris pertama di kolom pertama dikalikan dengan, karena C12, 2-nya itu adalah kolom kedua di matriks kedua. Ya, minus 1 dikali 3, minus 3 ditambah 5 dikali minus 8. Hasilnya minus 23. Begitu seterusnya. Jadi kalau mau mencari yang 45, 45 itu berarti baris kedua ya. Baris kedua dari matriks pertama dikali baris kolom kedua di matriks kedua. Ini dapatlah 45. Kemudian kalau yang kolom ketiga berarti baris pertama dikali dengan kolom ketiga. Dapatlah 51. Kalau yang baris kedua kolom ketiga minus 69 berarti yang diganti adalah barisnya baris pertama. Nih, 7 dikali minus 6 ditambah minus 3 dikali 9. Dapatnya minus 69. Ini ya, bawah ya. Ini adalah jabaran dari operation matrix yang sifatnya multiply atau perkalian. Sebelum ke materi berikutnya, coba saya cek lagi yang sudah hadir. Mbak Lita nggak ada, Mbak Lita Adzani. Koreksi jika saya salah ya. Yang belum ada kalau saya lihat dari tadi itu Elvira Kartika satu, kemudian Mbak Lita Adzani Nawangsi. Saya belum melihat dari tadi. Tinggal 2 orang itu. Oke, jadi hasilnya dari tadi matriks A dikali B, 2 kali 2 ditambah dikali dengan 2
dikali 3 ukurannya, ordernya, menghasilkan matriks C dengan hasilnya 18 minus 43, 51, baris keduanya 2, 45, minus 69. Caranya, baris dikali dengan kolom. Syaratnya adalah baris dan kolom, baris matriks pertama dan kolom matriks kedua itu harus sama. Ini ya, sehingga nanti didapatkan produknya adalah perkalian dari baris matriks pertama dan matriks kedua. Nah, bagaimana mengetahui bahwa matriks itu juga sudah betul? Syarat yang kedua nih, hasil ukuran dari matriksnya harus sesuai dengan ukuran dari matriks baris pertama dengan kolom baris kedua. Kalau tadi kita lihat A itu barisnya adalah 2, kolom dari matriks kedua adalah 3, sehingga didapatkan produknya matriks C itu 2 dikali 3. Nah, ini salah satu cara ya, cara menggunakan matriks untuk me me apa ya, menghasilkan atau mengidentifikasi koefisien atau variabel yang ada di SSTT. Kalau ada variabelnya X1, X2, X3 sama dengan P, P-nya adalah gaya, kemudian ada 3 formula sehingga bisa dijadikan matriks. Kalau ada persamaan seperti item B7, ini bisa dijadikan matriks seperti di bawah ini. Makanya matriks itu sangat berguna di penyelesaian SSTT karena dia bisa dikonversi menjadi matriks untuk formula-formula SSTT yang mempunyai derajat lebih dari 1. Secara simbolis kan A dikali X sama dengan P. Nanti kita bisa mendapatkan X1, X2, dan X3 kalau kita menyelesaikan matriksnya. Bagaimana menyelesaikan matriksnya? Nah, ada di item-item berikutnya nanti. Ada perkalian dengan skalar, kemudian pengurangan berkalian dengan pengurangan, sehingga nanti hanya didapatkan nilai diagonalnya saja. Seperti itu, nilai yang di luar diagonal matriks itu 0. Nanti akan didapatkan X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa. Ada di item berikutnya nanti. Operasi yang berikutnya adalah inverse. Inverse of a square matrix. Tadi di awal dijelaskan ya, square matrix itu seperti apa. Square matrix, nah ini. Square matrix itu ordernya atau ukurannya atau besarannya itu sama ya. Antara baris dan kolom. Jadi kalau kita lihat lambangnya itu ada di matriksnya ya, misalnya matriksnya matriks A, lambang itu ada -1 di atasnya, pangkatnya. A pangkat -1. Cara cara mendapatkan inverse matrix itu adalah dengan perkalian multiplication atau perkalian ya. Original matriksnya dengan inverse-nya.
misalnya ada matriks A, membernya adalah 1, minus 2, 3, minus 4. Kemudian, A minus 1, apa namanya, itu didapatkan minus minus 2, 1, minus 1,5, 0,5. Dan bagaimana cara mendapatkan, inverse-nya dari matriks itu adalah dikalikan dengan, eee, square matrix yang sifatnya secara diagonal dia nilainya 1. Kemudian di luar dari diagonal matriksnya, nilainya 0. Berikutnya adalah transpose. Transpose matrix. Matriks transpose itu adalah, eee, changing atau mengganti antara row dan kolom secara sederhana atau simpelnya seperti itu. Jadi misalnya kalau ada matriks 2 kali 3, kalau transposnya berarti diganti, 3 kali 2. Bagaimana cara menggantinya? Misalnya ada matriks A, nilainya di baris pertama 6, minus 2, 4, baris kedua 1, 8, minus 3. Transposnya seperti apa? Tadi ya, row dan kolomnya ditukar, interchange. Nah, berarti baris pertama itu jadi kolom pertama, 6 minus 2, 4 itu jadi kolom pertama, 6 minus 2, 4. Baris kedua, 1, 8 minus 3 itu jadi kolom kedua. 1, 8 minus 3. Seperti itu. Operasi yang berikutnya adalah partitioning. Partitioning. Partisi itu apa ya? Membelah of matrices atau divide them, memisahkan. Partitioning is a process by which matrix is subdivided, subdivided into a number of smaller matrices yang dinamakan dengan submatrix. For example, matriks dengan order 3 kali 4, 3 baris dan 4 kolom, matriks A di bawah ya, dipecah menjadi 4 matriks, 4 matriks terpisah dengan cara menggambarkan line atau garis horizontal dan garis vertikal seperti yang bisa dilihat di bawah atau di ilustrasi B18. Nah, kalau kita lihat dipecah seperti ini menjadi 4 ya. Jadi 4 sub matriks. Jadi ada matriks 2 kali 3. Yang pertama A11 disebutnya 3, 5, minus 1, minus 2, 4, 7. Kemudian di bawahnya ada matriks row matriks kalau tadi di awal ada tipe matriks 6, 1, 3. Kemudian A12 ada kolom matriks 2, 9, 1 kolom, 2 baris. Yang ketiga ada matriks juga tapi cuma hanya 1 nilainya, 4. Nah, ini nanti partitioning matriks ini berguna juga untuk di formulasi atau kalkulasi SSTT, sehingga nanti perlu kita dalam juga bagaimana caranya memecah atau membelah matriks dan juga melakukan kalkulasi di struktur statis tertentu.
Maka contoh lagi nih, matriks 4 kali 2, 4 baris 2 kolom. Kita pecah di baris ketiga ya. Hingga dapatkan dua matriks yang berbeda. Yang matriks pertama itu isinya 18 minus 52 minus 36. Matriks kedua dia row matrix ya, matriks yang sifatnya baris, isinya 7 dan minus 1. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita kita kalikan nih matriks A dan matriks B yang sudah dipecah tadi. Kalau matriks A kita dapatkan seperti ini, kemudian matriks B seperti ini, karena secara secara baris dan juga kolomnya ini sama ya jumlahnya, bisa kita kalikan. Misalnya A11 itu kan matriks 2 kali 3, B11 itu matriks 3 kali 2. Nah, itu bisa kita kalikan. A12 juga bisa kita kalikan dengan B21 dan lain sebagainya. A21 dengan B11, A22 dengan B21. Nah, yang berikutnya adalah yang tadi ya, yang di awal tadi yang saya pernah sampaikan bahwa matriks itu bisa dipakai untuk mendefinisikan atau menyelesaikan persamaan persamaan uh, matematika yang koefisien atau variabelnya tidak diketahui. Contoh seperti formula di atas, ada 3 persamaan, kita harus mencari X1, X2, X3. Ini bisa kita masukkan di tadi ya, metode Gauss-Jordan. Kita jadikan matriks. Misalnya ada persamaan pertama 2x1 minus 5x2 plus 4x3 sama dengan 44. Persamaan kedua 3x1 plus x2 minus 8x3 sama dengan 35. Persamaan ketiga 4x1 minus 7x2 minus x3 sama dengan 28. Nah, ini kita masukkan atau kita bentuk kembali menjadi bentuk matriks seperti seperti yang ada di ilustrasi sebelah kanan atas. Jadi matriks pertama itu adalah nilai-nilai dari persamaan-persamaan tersebut ya. Kalau yang persamaan pertama itu kan 2x1 minus 5x2 plus 4x3. Sehingga angka yang diambil adalah 2 minus 5 plus 4. Kemudian yang persamaan kedua juga sama seperti itu. Mengambil angkanya 3, 1, dan minus 8. Kemudian yang persamaan ketiga 4, minus 7, dan minus 1. Matriks kedua adalah x1, x2, x3 sama dengan P. P-nya adalah 44, minus 35, dan 28. Nah, di sini disebutkan bahwa kalau kita menggunakan Gauss-Jordan method, bisa kita, nah, bisa kita selesaikan dengan partisi tadi ya, partition matrix. Jadi nilai P-nya kita pindahkan ke kiri, X-nya di kanan, sehingga kita selesaikan. Jadi kalau di sini B23A, ya, ini adalah hasil partisi dari atas ini. 44, minus 35, dan 28 dimasukkan ke matriks A, dan di partition di 1, 2, 3 kolom ketiga ya, antara kolom ketiga dan kolom keempat.
Kalkulasi eliminasi lah ya. Kalau saya melihatnya adalah eliminate. Eliminate, angka-angka yang tidak diperlukan. Yang pertama adalah kita divide row 1 atau kita bagi row 1 dengan nilai atau skalar 2. Nah, saya sudah menulis ini di ini. Saya sharing sharing screen. Saya coba buat di Excel ya, matriksnya. Saya masukkan ke Excel yang B23 alpha. 2 minus 2 minus 5, 4, dan 44. Kemudian 3, 1, minus 8, 3, 5, 4, minus 7, minus 1, dan 28. Ini yang originalnya ini. Ini original. Kemudian kita intinya itu kan nanti kita mendapatkan diagonal ya. Diagonalnya itu nolnya itu 0, sehingga yang row pertama kita bagi dengan row pertama itu adalah yang ini, 2, 5, 4, kita bagi dengan 2. Ini saya bagi 2 nih, saya bagi 2, bagi 2, bagi 2. Pertama ya. Sehingga didapatkan 1 minus 2,5, 2, dan 22. Untuk tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendapatkan ini, row pertama, sorry, untuk mendapatkan row pertama itu angka 1. Lah, kenapa dibagi dengan 2? Yang beri, ini hasilnya ya, ini hasil, yang sebelah kanan itu hasilnya. Kemudian yang elimination kedua adalah kita multiply atau kalikan row pertama dengan 3 dan subtract hasilnya ya, subtract hasilnya ke row 2. Ini row pertama, kalikan dengan 3, saya kalikan 3 ya, 1 kali 3, 3, minus 2,5 kali 3, minus 7,5, 2 kali 3, 6, 22 kali 3, 66. Kemudian tadi disebutkan di subtract atau dikurangi dengan row kedua, kurang dengan row 2. Kurang dengan row 2, row 2 sini. Hasilnya 0, 4,5, minus 14, minus 101. Ini dapatkan ini. Sehingga saya tuliskan hasilnya di sini. Yang pertama, baris pertama masih sama, baris kedua berubah karena tadi ada subtraction, baris ketiga berubah juga. Berubahnya kenapa? Karena di row ketiga itu adalah baris pertama dikalikan 4, kemudian di subtract ke row ketiga, kalikan 4. Ini row pertama kalikan 4, ini dikalikan 4, kalikan 4, kalikan 4, dikurang ke row ketiga, sehingga dihasilkan 0.
Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan uh, yang selain dengan diagonal ya, selain dengan nilai diagonal itu hasilnya nol. Ya, sudah didapatkan hasilnya nol. Jadi baris kedua, baris ketiga, kalau pertama itu didapatkan nol. Nanti akan kita ini juga nih baris, karena diagonalnya itu kan ini ya, ini, ini, ini diagonalnya. Masih belum, ini masih belum nol. Kemudian yang pertama adalah row kedua dibagi dengan 8,5. Untuk apa? Untuk mendapatkan row kedua itu nilai yang ada di diagonalnya sama dengan 1. Tadi di sini masih ada 8,5 ya. Nah, ini dibagi dengan 8,5 supaya dia dapat 1. Ini dibagi 8,5. Bagi 8,5, bagi 8,5. Sehingga didapatkan ini sudah oke, ini oke, nilainya 1, 1 dia, karena kita tujuannya adalah mendapatkan nilai di diagonalnya 1, selain diagonal nilainya 0. Ini masih kuning, masih kuning. Ini juga masih kuning sebenarnya. Warna kuning artinya belum sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kalkulasi berikutnya adalah, apalagi nih ya belum. Ini yang masih kuning-kuning masih ada 5 nih. Bisa kita lakukan yang ini dulu dibagi 9 bisa, atau kalau mau mencari yang angka 3 ini juga bisa. Yang berikutnya adalah multiply row 2 dikali dengan minus 2,5. Nah, ini dia berarti untuk menghilangkan nilai minus 2,5 ini. Kemudian subtract ke row 1. Nih, berarti di sini nih. Row 2 dikali dengan 2,5 kali 2,5 dikali 2,5 dikurang dengan row 1, sehingga didapatkan hasilnya 0. Nah, berarti dia sudah menghilangkan angka ini, sudah oke, ini oke, ini oke, sisanya 4. Terus yang berikutnya adalah row 2 dikali dengan 3, subtract ke ya, row 2 dikali dengan 3, subtract ke 4. Subtract ke row 3, sorry, row 3. Sehingga ini kan tadi masih 3 nih. Dikalikan dengan 3, disubtract ke 3. Hasilnya jadinya 0. Berarti ini sudah oke. Oke semua. Yang belum hanya ketiga. Begitu terus nih. Yang berikutnya adalah divide 3. Sorry, row 3 itu dibagi dengan minus 4,059. Karena apa? Karena row 3 itu, nah ini kan masih ada 4,059. Ini dibagi dengan 3, sehingga nanti dapatkan hasilnya 1. Sini. Iya, dibagi dengan 3. Ini dibagi dengan dirinya sendiri. Ini juga. Sehingga sudah ada tambahan satu lagi ya. Green di sini
masih ada sisa 2 yang yellow, yang belum sesuai harapan. Nah, ini tinggal di ini aja, tinggal dibagi-bagi aja. Row 3 dibagi dengan row 2 dibagi dengan 1,6, row 1 dibagi dengan 2,1. Sehingga didapatkan ini. Ini sudah full green matriksnya, diagonalnya sudah nilainya 1. Selain dari diagonal dia nilainya 0. Ini ya, 0. Hasilnya adalah ini. Ini adalah sebenarnya X1, X2, X3 nih. X1, X2, X3. Sehingga bisa didapatkan X1 itu adalah 5, X2 itu minus 2, X3 itu adalah 6. Gitu. Memang agak panjang ya perjalanannya dan harus menggunakan logika. Jadi apa namanya? Apa dulu yang harus kita kalikan, terus eliminasi kemana. Tapi memang intinya adalah mengurangi sel yang berwarna kuning, kemudian menambahkan sel yang berwarna hijau, sehingga nanti hasil akhirnya adalah diagonalnya itu nilainya 1 semua, selain dari diagonal nilainya 0. Itu. Nah, kalau menggunakan Gauss-Jordan method untuk inversion matrix juga bisa. Jadi kan inversion matrix kan matriksnya dikalikan dengan nilai matriks yang nilainya I, atau matriks yang diagonalnya 1, selainnya 0. Ini ya, I matrix ini. Nih, contohnya I matrix. Caranya sama ya, sehingga nanti bisa didapatkan hasil akhir. Inverse matriknya gini, minus 2, 1, 1, minus 1,5, 0,5. Jadi caranya kita cari dulu matriksnya, kita tuliskan ya, matriks yang mau kita cek inverse-nya 1 minus 1 minus 2, 3 minus 4 dikalikan dengan matriks I 1001. Ya, terus kita bikin augmented matrix atau partition matrix. Tadi ya seperti yang ini ya, partition matrix. Udah tinggal kita yang mana yang mau kita kalikan atau yang mana yang mau kita subtract. Di sini kita lihat di baris 2 kolom nomor 1 ya sudah jadi 0 dari 3, berarti dia dikali multiply 3. Baris pertama dikalikan 3 dikurang dengan row 2 sehingga dihasilkan ini ya. Makanya dihasilkan row 3 ini tadinya 3 jadi 0. Kemudian kalkulasi yang kedua adalah kita divide row 2 dengan 2. Untuk apa? Untuk menghilangkan ini. Ini kan nilainya harus 1 ya. Harus 1, caranya gimana? Caranya ya divide aja, dibagi 2. Dibagi 2. Jadi 0 dibagi 2 hasilnya 0, 1 bagi 2 hasilnya 1, minus 3 dibagi 2 minus 1,5, 1 bagi 2 0,5. Yang mana yang masih belum 0? Yang ini, yang garis pertama kolom kedua tuh, minus 2 masih. Caranya seperti apa? Caranya adalah nggak bisa langsung divided by 2. Kalau divided by 2 langsung, yang sudah menjadi angka 1 di diagonalnya ini akan susah lagi kita cari kalau langsung divided by 2. Sehingga caranya seperti apa? Kita multiply dulu row 2. Row 2-nya kita kalikan 2, baru di subtract ke row 1.
sehingga nilai satunya itu tetap menjadi satu nih yang di diagonalnya. Sehingga yang di sini 0, ya baris kedua juga 0. Didapatkan ini minus 2, 1, 1,5, minus 1,5, 0,5. Seperti itu, akhirnya mendapatkan nilai dari inverse matriksnya ya. Minus 2, 1, minus 1,5, 0,5. Coba saya cek kembali apakah tadi sudah ada yang belum, Mbak Elvira sama Mbak Lita. Ada ya? Saya belum melihat dua orang. Tinggal dua orang ini yang Elvira Kartika, Lita Azani nama sih. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Sepertinya dari eh, bahan ajar saya di malam ini tuh sudah habis ya. Jadi memang eh, yang malam ini introduction to matrix, aljabar, kenapa harus dikenalkan kembali? Mungkin dari teman-teman sudah ada yang lupa cara cara melakukan operasi dengan sistem matriks, matriks seperti apa, dan bagaimana ya kita coba belajar kembali bersama-sama sehingga nanti pada saat penggunaan di sistem struktur statis tertentu bisa cepat ya langsung bisa beradaptasi, tidak perlu belajar dari awal. Ini tipe of matrix, ada 3, kolom, row, sama square. Kemudian operationnya ada yang equality, ada addition sama subtract. Kemudian ada multiplication ke scalar ya, ke nilai tertentu. Ada multiplication matriks ke matriks. Ada 2 syarat. Yang syarat pertama adalah nilai baris matriks pertama harus sama dengan nilai kolom, sorry, nilai uh, nilai kolom baris pertama, nilai kolom matriks pertama harus sama dengan nilai nilai baris matriks kedua. Kolom matriks pertama harus sama dengan nilai baris matriks kedua. Itu syarat utama. Kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua. Syarat pertama, karena memang multiplication-nya agak-agak beda ya. Ya, baris dikali kolom. Itu juga dengan pembagian juga seperti itu. Inverse tadi, kemudian transpose, partitioning matrix atau augmented matrix, kemudian ada operation matrix yang sifatnya nanti akan kita gunakan untuk SSTT. Seperti ini tadi sudah kita jelaskan secara detail bagaimana mendapatkan matriks yang nanti sifatnya dia secara diagonal dia nilainya 1 semua, di luar dari diagonal tersebut nilainya 0. Caranya tadi ya, kalau memang hanya untuk mengurangi nilai diagonalnya kita tinggal divide saja, tapi selain dari nilai diagonal kita perlu melakukan dua langkah ya. Kita kalikan row yang lain, kemudian di subtract atau dikurangi dengan row tersebut. Sehingga nanti dapatkan matriks seperti ini. Jadi matriksnya itu I matrix, sifatnya diagonalnya di nilainya 1 semua. Selain dari diagonalnya dia 0. Nah, nilai dari yang dipartisi, matriks yang dipartisi itu adalah nilai variabel yang kita cari, X1, X2, X3. Dari sini ada yang ditanyakan, silakan.
Kalau ada yang mau tanyakan? Sekali lagi saya memberikan selamat ke teman-teman yang sudah menjalankan UTS kemarin. Ada beberapa teman-teman yang memang masih belum maksimal ya untuk pengerjaannya. Namun tadi di awal saya sudah memberikan selamat ke 5 teman-teman kita yang nilai UTS-nya di atas 80. Dan Mbak Fadila, Mbak Fatimah Zahra, Mas Joko, Mas Kemal, dan yang paling tinggi itu Mbak Rizkika Anastasia. Selamat untuk 5 teman-teman tersebut, dan teman-teman yang lain juga bisa tetap dapat semangat supaya nanti UASnya lebih maksimal ya, sih begitu perhitungan nilai akhir bisa sesuai dengan target. Kalau saya lihat dari UTS kemarin ya, untuk A1, soal A1 itu dia banyak yang tidak mengerjakan free body diagram-nya, sehingga nilainya berkurang, itu satu. Sorry, A1, A2, A2, A2. Kemudian yang B1, beberapa teman-teman hanya menuliskan konsepnya, tidak menyelesaikan sampai akhir, kemudian ada yang salah melihat informasi, beban meratanya itu 5, bukan 2. Kalau 2 itu sama dengan yang dicontoh materi sebelumnya. Karena saya ubah sedikit nilai W-nya atau beban meratanya, angkanya 5 bukan 2, sehingga di kalkulasi akhirnya salah. Kemudian kalau saya lihat di B1 itu ada beberapa yang menggunakan metode yang belum pernah saya ajarkan, sehingga kalau saya lihat hasil akhirnya juga kurang betul, kurang tepat. Itu ya hasil evaluasi dari UTS kemarin. Nilai rata-rata kelas tuh masih lumayan bagus ya, 65. Nah, saya lihat masih ada teman-teman yang ada di bawah rata-rata nih, yang harus lebih intens lagi untuk memperhatikan dan juga melihat beberapa latihan soal yang saya ajarkan, sehingga nanti lebih gampang untuk mengerjakan UASnya. Karena UAS atau UTS pun yang saya sampaikan atau yang saya berikan itu tidak ada yang jauh dari exercise yang saya berikan. Pasti akan sama, yang saya ganti hanyalah variabelnya saja biasanya. Nilai bebannya atau nilai jaraknya, nah itu harus lihat secara detail ya. Ada beberapa yang saya ganti, harus dicek lagi sehingga tidak salah di dalam pengerjaan. Ada yang masih ditanyakan dari teman-teman? Silakan. Kalau ada yang masih ditanyakan, monggo. Ya, tunggu 3 menit, 4 menit, silakan.
Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan kembali, saya akhiri ya, kelas di malam ini. Ini hanya melihat kembali, terkait dengan algebra atau aljabar matrik. Nanti bisa teman-teman, belajar sendiri ya di YouTube juga ada, di bukunya Aslam Kasimali juga bisa. Sebelum nanti kita menggunakan matriks ini di, beberapa, penyelesaian di SSTT. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, selamat untuk UTS-nya yang sudah mendapatkan nilai bagus. Untuk yang masih belum maksimal, saya doakan nanti di UAS, akan maksimal sehingga nanti, hasilnya juga sudah sesuai dengan, target yang ingin dicapai. Terima kasih, saya akhiri, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi